Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil arsyil majid wal batshil syadid al mubdi'il mu'id al fa'ali lima yurid al muntaqimi mimman asahu bin nari ba'da al indhari biha wal wa'id المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد أحمده جل وعلا حمدا يليق بجلاله وهو القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا كفو ولا ضد ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الناصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من النار حرها شديد وقعرها بعيد أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Takut kepada api neraka adalah salah satu kewajiban terhadap setiap hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk mengenalnya, menyembahnya dan takut kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada mereka kepedihan azabnya di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. Allah aneka ragamkan penyebutannya dan diulang di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka dan apa-apa yang Allah siapkan di dalam neraka itu bagi musuh-musuhnya berupa siksaan, kepedihan dan apa yang tertanggung di dalam neraka berupa makanan zakum, ad-dari', al-hamim, belenggu-belenggu, rantai-rantai dan hal-hal yang membuat seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Qahhar merinding darinya dan bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang neraka ini, dan demi Allah tidak ada peringatan yang lebih besar dan lebih dahsyat dari peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap melebihi peringatan Allah terhadap kepedihan dan besarnya siksaan di dalam neraka wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'andartukum naran talabba. Aku ingatkan kalian kepada neraka yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Sesungguhnya neraka itu salah satu perkara yang maha dahsyat, peringatan bagi seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, At-Tayalisi, Al-Hakim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu يقول أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على آتقه عند رجليه. Kata Nu'man radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau berkata, aku peringatkan kalian dari api neraka. Aku peringatkan kalian dari api neraka. Andai kata salah seorang dari kalian berada di pasar, dia pasti akan mendengar peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempatku berdiri ini. Sehingga sebuah gamis beliau yang tadinya berada di pundak beliau jatuh di kakinya karena kerasnya beliau memperingatkan terhadap api neraka ini. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang panasnya api neraka, golakannya, dan mensifatkan makanannya, minumannya, berbagai belenggu, kengerian, dan disifatkan di dalam neraka bagaimana air yang mendidih-didih
dan air yang sangat dingin menghancurkan, dan disifatkan bagaimana rantai-rantai yang ada di dalamnya, pakaian-pakaian bagi penduduk neraka. Seluruh hal tersebut adalah seruan kepada segenap hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan bersegera kepada hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ia melihat kepada sirah perjalanan hidup kaum as-salaf as-salih, ahlul iman, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu dan memiliki keimanan dari para sahabat, para tabi'in, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, maka pasti dia akan mendapatkan di dalam perjalanan hidup mereka sesuatu yang menakjubkan dari ketakutan mereka terhadap api neraka. Perkara inilah, ketakutan kepada api neraka, akan dahsyatnya api neraka, inilah yang membawa kaum salihin tersebut kepada kedudukan-kedudukan yang mulia, jenjang-jenjang yang maha tinggi, sehingga mereka bersegera di dalam melaksanakan ketaatan, sangat tertahan dari melakukan hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang haram, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada siksaan dan neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjamin surga bagi siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada siksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan barang siapa yang takut dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, dia akan mendapatkan dua surga. Dan Allah taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya di masa al-ghaib, di masa tidak ada manusia yang hadir di situ, maka untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, "Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu min Allah azza wa jal, wa kullu qalbin laysa fihi khawfun min Allah fa huwa qalbun kharib." Kata beliau, segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap hati yang tidak ada takut kepada Allah di dalamnya, maka itu adalah hati yang rusak. Karena itulah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, uiddat lil kafirin. Takutlah kalian semua kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang keras lagi bengis. Mereka tidak bermaksiat kepada perintah Allah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada hal yang Dia perintah kepada mereka. Dan mereka, para malaikat, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Neraka yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang penduduknya, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Untuk mereka lapisan-lapisan dari neraka berada di atas mereka, dan juga lapisan-lapisan yang lain berada di bawah mereka. Demikianlah Allah membuat takut hamba-hambanya. Karena itu wahai segenap hambaku, bertakwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku. Dan jadilah wahai kaum muslimin dan muslimat sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam firman-Nya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila
subhanaka fakina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Mereka berfikir, merenungi di dalam penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan hal ini seluruhnya dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Karena itu peliharalah kami dari siksaan api neraka. Wahai Rabb kami, barang siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan jadilah kepada mereka ya Allah subhanahu wa ta'ala golongkan di dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, wal ladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan merendah hati. Apabila kaum jahilun, orang-orang jahil, berbicara kepada mereka, maka mereka mengucapkan keselamatan. Orang-orang yang di waktu malamnya kepada Rabbnya mereka bersujud, berdiri melakukan salat, dan orang-orang yang selalu berkata, wahai Rabb kami, Rabbana srif anna 'adzaba jahannam, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari neraka jahannam, dari siksaan jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksaannya adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan sejelek-jelek tempat kembali. Dan jadilah wahai kaum mukminin wal mukminat, dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, orang-orang yang apabila orang-orang yang terhadap adab Rabbnya mereka selalu bersedih darinya, selalu khawatir terhadap siksaan tersebut, dan juga tergolonglah kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam firman-Nya, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, bertanya-tanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu di tengah keluarga kami adalah orang-orang yang memiliki rasa takut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-Nya kepada kami. Perhatikan rasa takutnya menyebabkan Allah memberikan nikmat kepada mereka. Wa waqana 'adzabas samum, dan Allah menjaga kami dari siksaan api neraka yang penuh dengan racun. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah beliau berkata, kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, dan jagalah kami, peliharalah kami dari siksaan api neraka. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari beberapa orang sahabat, karena beberapa jalur dari sejumlah sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun la tara a'yunuhumun nar yawmal qiyamah, 'ainun bakat min khasyatillah, wa 'ainun harasat fi sabilillah, wa 'ainun ghaddat an maharimillah. Ada 3 mata yang tidak akan melihat neraka pada hari kiamat. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, dan yang ketiga adalah mata yang selalu menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih, yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah teduhi di bawah teduhannya pada hari kiamat, hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Maka Rasulullah menyebutkan 7 di antara mereka, wa rajulun dzakarallaha fafadat aynah, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, dan seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah kedua air matanya. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau nada munadin minas sama ayyuhan nas innakum dakhiluna al-jannata innakum dakhiluna al-jannata kullukum illa rajulan la khiftu an akuna anahu." Kata Umar radhiyallahu anhu menggambarkan, dan ini menggambarkan bagaimana rasa takut para sahabat dan para as-salaf yang terdahulu. Umar berkata, andai kata seorang berteriak dari langit, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semuanya masuk ke dalam sorga kecuali satu orang." Maka kata Umar radhiyallahu anhu, aku khawatir akulah orang yang tidak masuk itu. Dan suatu hari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menangis. Dikatakan kepada beliau, "Wa ma yubkika ya Abu Sa'id?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Sa'id? Qala, maka beliau berkata, "Akhafu ay yatrahani Allahu gadan fin nari wa la yubali." Kata beliau, aku khawatir besok Allah melemparkan aku ke dalam neraka dan Allah tidak peduli. Dan berkata Yazid bin Haushan rahimahullah, "Ma ra'aitu wallahi akhwafa min al-Hasan wa Umar ibn Abdul Aziz, ka'anna an-nara lam tukhlaq illa lahuma." Kata beliau, demi Allah, aku tidak pernah melihat seperti Al-Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz, seakan-akan neraka dicipta untuk mereka berdua, karena banyaknya mereka takut kepada neraka dan mereka menyebut tentang neraka tersebut. Dan adalah sebagian dari as-salaf, apabila mereka melihat neraka di dunia, maka ia takut, bergetar, berubah keadaannya, dan ia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumun nar allati turun, a antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin." Tidakkah kalian melihat kepada api yang kalian nyalakan itu? Apakah kalian yang memunculkan, yang menumbuhkan pohonnya, ataukah kami yang menumbuhkannya? Sungguhnya kami telah menjadikan api itu sebagai peringatan, sebagai tadhkirah, wa mata'an lil muqwim, dan sebagai bekal bagi musafir yang melakukan perjalanan. Berkata Mujahid rahimahullahu taala berkaitan dengan ayat, "Inna narad dunya tudakkiru binaril akhirah." Sesungguhnya api dunia itu mengingatkan akan api neraka di akhirat. Mengingatkan akan api neraka di akhirat. Dan inilah makna ayat yang kita sebutkan, "Nahnu ja'alnaha tadhkirah." Kami jadikan neraka itu sebagai peringatan. Kami jadikan api itu sebagai peringatan. Api dunia mengingatkan akan api neraka di akhirat. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, adalah Umar radhiyallahu anhu, kadang suatu malam dinyalakan untuk beliau api, lalu beliau mendekat kepada api tersebut. Kemudian beliau mendekatkan kedua tangannya. Lalu Umar berkata, "Ya Ibn Al-Khattab, hal laka min hadha sabr?" Wahai Ibn Al-Khattab, apakah kamu mampu bersabar terhadap api ini? Bahkan sebagian dari as-salaf, karena takutnya mereka dari api, dari neraka Jahannam, kadang mempengaruhi tidur mereka di malam hari. Berkata Al-Hasan bin Wada'ah rahimahullah, "Kana Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, idza awa ila firashihi, awa ilaihi ka'annahu habbatun ala miklah." Adalah Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, apabila beliau pergi ke pembaringannya, seakan-akan beliau ini berada di atas gorengan, seakan-akan beliau adalah biji yang sedang digoreng. Iya, seakan-akan beliau adalah biji yang sedang digoreng, tidak tenang di atas pembaringan, berbolak ke kanan dan ke kiri. Dan beliau berkata, "Allahumma inna dzikra jahannam la yad'uni, Allahumma inna dzikra jahannam la yad'uni anam." Ya Allah, sesungguhnya mengingat neraka Jahannam tidak membiarkan aku tertidur.
Maka beliau pun berdiri radhiyallahu anhu kemudian melakukan salat. Dan adalah Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala, kadang beliau sudah menghamparkan kasurnya dan berbaring di atasnya. Kemudian beliau berada di atas kasur tersebut seperti biji yang sedang digoreng. Seperti biji yang sedang digoreng. Setelah itu beliau bangkit darinya kemudian menghadap kiblat. Lalu beliau salat hingga waktu subuh. Dan adalah beliau berkata rahimahullah, ghayyara dzikru jahannam naumal abidin. Sesungguhnya mengingat neraka jahannam telah mengubah keadaan tidur orang-orang yang ahli beribadah. Dan adalah Malik bin Dinar rahimahullahu taala ditanya oleh putrinya putri Ar-Rabi' bin Husain. Iya. Atau Malik bin Dinar meriwayatkan bahwa putri Ar-Rabi' bin Husain berkata kepada ayahnya, "Ya abati, malaka la tanam wan nasu niyam?" Wahai ayahku, kenapa engkau tidak tidur sedangkan manusia dalam keadaan tidur? Maka beliau berkata, "Ya benati, innan nara la tada'u abaka yanam." Sesungguhnya, wahai putriku, sesungguhnya neraka tidak membiarkan ayahmu tidur. Dan di antara para as-salaf rahimahumullahu taala, ada yang mengingat api neraka memberi pengaruh terhadap dirinya seakan-akan sebuah penyakit yang dilihat di tengah manusia dari kekurusannya, dari tidak selera, padahal ketika diperiksa tidak ada penyakit apapun di dalam dirinya. Ini sejumlah dari keadaan as-salaf, bagaimana mereka mengingat tentang api neraka. Dan itu adalah hal yang wajar, karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata kalian melihat apa yang aku telah lihat. Demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata kalian melihat apa yang telah aku lihat, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan pasti kalian akan banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah yang kau lihat? Beliau berkata, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku melihat surga dan melihat neraka. Iya. Dan telah syah di dalam as-sahihain dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas mimbar. Kemudian beliau seakan-akan ingin memetik sesuatu, lalu beliau urungkan niatnya. Kemudian setelah itu beliau seakan-akan takut kepada sesuatu hingga beliau merapat ke tembok. Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau berkata, "Aku melihat surga, maka aku ingin memetik suatu ranting darinya, namun aku urungkan niatku. Andai kata aku memetiknya dan kalian mencium baunya, kalian tidak akan memiliki selera lagi untuk hidup. Dan aku melihat neraka, dan sungguh aku tidak pernah melihat kengerian seperti itu." Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Mali la ara Mikail dahikan qat." Kenapa aku sama sekali tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa? Maka Jibril menjawab, "Ma dahika Mikail mundu khuliqatin nar." Sesungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa lagi semenjak api neraka diciptakan. Iya. Maka ini beberapa keadaan dari dahsyatnya api neraka, digambarkan bagaimana takutnya orang-orang salih, bahkan para malaikat sangat takut kepadanya. Karena itu gambarkanlah wahai kaum muslimin dan muslimat, bagaimana keadaan kita kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, telah berdiri di depannya dengan menyandang segala sesuatu yang kita bawa di kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Dan didatangkanlah pada hari itu neraka jahannam.
Maka ketika itu manusia pun mengingat. Tapi apa artinya dia mengingat? Ia berkata, wahai, andai kata aku telah mengedepankan kebaikan untuk kehidupanku, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyiksa seorang pun dengan siksaan yang seperti itu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan telah dinamakan neraka Jahannam kepada orang-orang yang ghawin, orang-orang yang mengenal petunjuk kemudian berpaling darinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, fa idza ja'atit tammatul kubra yawma idzi yatadhakkarul insanu ma sa'a. Fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Apabila datang at-tammatul kubra, kejadian yang maha dahsyat, yaitu hari kiamat. Pada hari itu setiap manusia akan mengingat apa yang dia lakukan, dan neraka jahim ditampakkan bagi siapa yang melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda, dan kami hamparkan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir di hari itu, di hari kiamat, dengan penghamparan. Dan ingatlah bagaimana keadaan manusia di hari kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafih. Di antara manusia ada yang keadaannya mereka tertunduk karena hina. Mereka memandang dengan pandangan yang ketakutan, pandangan yang sembunyi-sembunyi karena ketakutannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu bima kuntum takfurun. Dan hari tatkala orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka Jahannam, maka ditanyakan kepada mereka, bukankah ini adalah suatu kebenaran? Maka mereka menjawab, pastilah wahai Rabb kami. Allah berfirman, rasakanlah kekafiran yang kalian lakukan. Rasakanlah kekafiran yang kalian lakukan. Dan ingatlah juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim itu, sungguh kalian pasti akan melihatnya dengan mata keyakinan, dengan mata keyakinan. Karena itu hindarilah segala bentuk kelalaian, sebab pada hari kiamat semua dari kita pasti akan melihatnya, dan tidak ada penyesalan yang berarti pada hari itu. Laqad kuntum fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kalian telah berada dalam kelalaian mengingat hal ini, maka kami buka tirai yang menutupimu, dan pandanganmu pada hari ini adalah pandangan yang sangat tajam. Pandangan yang sangat tajam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana walakinna adh-dhalimin al-yawma fi dhalalin mubin. Dan ingatlah betapa mereka mendengar dan betapa mereka melihat, betapa mereka melihat tatkala pada hari kiamat mereka datang menghadap kepada kami. Akan tetapi orang-orang yang zalim berada di dalam kesesatan yang nyata. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishikki tamrah faman lam yajid fabikalimatin thayyibah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Rabb-Nya akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah penerjemah. Yang melihat ke sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Dan dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Dan dia melihat ke depannya, dia tidak melihat kecuali neraka berada di depan wajahnya. Karena itu Rasulullah menasihatkan
fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian kepada neraka, takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan berinfak, walaupun hanya sekadar berinfak dengan sepotong kurma. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu'. Walaupun para a'immah menguatkan bahwa hukumnya adalah mauquf, yang lebih kuatnya bermakna mauquf, kan tetapi memiliki hukum marfu'. Di mana Ibnu Mas'ud berkata, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Akan didatangkan neraka jahannam, dan pada hari itu neraka jahannam diikat dengan 70.000 tali ikatan. Bersama setiap tali ikatan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ditarik oleh 70.000 malaikat. Iya. Neraka jahannam yang telah didatangkan ini menampakkan kemarahannya, golakannya, dan kemurkaannya, yang mana orang-orang yang berdosa meyakini kehancuran dan meyakini pasti akan masuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan, idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuda wa zafira. Apabila neraka jahannam ini melihat manusia di padang mahsyar dari tempat yang jauh, maka mereka mendengar dari neraka jahannam kemurkaan yang sangat besar dan golakan yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Apabila dilemparkan ke dalam neraka jahannam ini, maka akan terdengar suara membakar yang sangat dahsyat di dalamnya, dan ia bergolak. Hampir saja neraka jahannam ini pecah karena kemarahannya. Setiap kali satu kaum dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga neraka berkata kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sifar. Sesungguhnya neraka jahannam ini melempar bunga-bunga api yang sangat besar bagikan istana, seakan-akan dia adalah unta-unta yang berwarna kuning. Iya, seakan-akan unta yang berwarna kuning. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penduduk neraka berasal dari jin dan manusia. Penduduk neraka berasal dari jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati-hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Memiliki mata-mata tidak dipakai untuk melihat. Mereka memiliki telinga, mereka tidak mendengar dengannya. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari jin dan manusia seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Andai kata kami berkehendak, kami akan memberikan pada setiap jiwa itu, kami akan memberikan petunjuk pada setiap jiwa. Akan tetapi telah tetap ketentuan dariku, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Dan neraka jahannam waliyadu billah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus penuh. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Hari tatkala neraka Jahannam berkata, apakah engkau, hari tatkala kami berkata kepada neraka Jahannam, apakah engkau telah penuh? Maka neraka Jahannam berkata, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa likulli wahidatin minkum mil'uha. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا." Setiap dari kalian neraka Jahannam dan surga pasti akan penuh. Adapun neraka, dia tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala meletakkan kakinya ke neraka itu sampai neraka berkata cukup. Maka ketika itulah neraka penuh dan sebagian dari neraka itu mengecil kepada sebagian yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalimi seorang makhluk pun. Adapun surga, Allah Subhanahu wa taala memunculkan makhluk-makhluk di dalam surga untuk memenuhi surga tersebut. Kemudian di antara hal yang perlu diingat wahai hamba-hamba Allah, bahwa neraka bertingkat-tingkat, memiliki berbagai derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya kaum munafikin berada di lapisan neraka yang paling bawah. Kalau kaum munafikin berada di lapisan neraka yang paling bawah, berarti ada derajat-derajat yang lainnya. Ada derajat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan terhadap engkau iblis untuk menyesatkan mereka, kecuali siapa yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang yang mengenal petunjuk kemudian menyimpang. Dan sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat tinggal mereka seluruhnya, yang memiliki 7 pintu. Setiap dari mereka memiliki bagian khusus dari pintu-pintu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, falabi'sa mathwal mutakabbirin." Masuklah kalian semua ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam. Kalian kekal di dalamnya. Sungguh sangat jelek tempat kembali bagi orang-orang yang bersombong. Sungguh sangat jelek tempat kembali bagi orang-orang yang bersombong. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bahwa neraka Jahannam ini tertutup. Neraka Jahannam ini tertutup terhadap siapa yang merupakan ahli nar. Tidak keluar lagi darinya. Tidak akan dibuka untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah, 'alaihim narun mu'sadah." Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka lah orang-orang yang merugi. Terhadap mereka ada api yang menutupi jalan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah." Sesungguhnya neraka Jahannam itu menutupi mereka, berada di tiang-tiang yang dihamparkan. Adapun kedalaman api neraka itu, kedalaman neraka Jahannam adalah suatu hal yang sangat dahsyat sekali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itsami'a wajbatan." Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadha?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa ini? Apa yang jatuh itu?" Qulna, "Allah wa rasuluhu a'lam." Maka kata Abu Hurairah, kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadha hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifa fa huwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha." Itu adalah sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam 70 tahun yang lalu. Ia terus jatuh di dalam neraka dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Adapun
bagaimana panasnya api neraka itu. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari dahsyatnya api neraka. Adalah suatu hal yang sangat besar. Perkara yang harusnya selalu diingat oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin nar ila rabbiha, faqalat ya rabbi, akalat ba'dhi ba'dha, fanaffisni." Neraka Jahannam mengadu kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, sesungguhnya sebagian dari diriku telah memakan sebagian yang lainnya." Karena dahsyatnya api neraka, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka berilah izin kepadaku untuk bernafas. Fa'adina laha binafasaini, nafasin fi syita wa nafasin fi sayf. Fa'ashaddu ma tajiduna minal har fi sumumiha, wa ashaddu ma tajiduna minal bar fi zamhaririha. Ya. Maka diizinkanlah untuk neraka Jahannam ini bernafas dengan dua nafas. Maka apa yang kalian, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka apa yang kalian temukan dari cuaca yang sangat panas, maka itu dari golakan api neraka. Dan apa yang kalian temukan di musim dingin, dari dingin yang sangat menusuk, maka itu namanya zamharir yang berada di dalam neraka Jahannam. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narun hadhihi ma yuqadu bihi banu Adam, narun hadhihi ma yuqadu banu Adam, ma yuqidu bani Adam, juz'un wahidun min 70 juz'an min nari Jahannam." Sesungguhnya neraka ini, api ini, dari api yang dijalakan oleh anak Adam, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Jahannam. Habib berkata, "Wallahi innaha in kanat lakafiyah." Iya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh satu api saja itu sudah cukup membakar kami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha fuddilat bi 69 juz'an." Sesungguhnya api di dalam neraka itu, wal iyadzu billah, dipanaskan, dilebihkan 69 kali dari api yang ada di bumi ini. Iya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluhunna mithlu harriha." Setiap dari api tersebut, 69 api itu sama panasnya dengan api yang kita pakai sekarang ini. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakima." Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami akan memasukkan mereka, akan memanggam mereka di dalam neraka. Tiap kali kulit-kulit mereka itu matang, kami ganti dengan kulit-kulit baru supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa." Iya. Mereka sangat melihat, akan diperlihatkan kepada mereka bagaimana hakikat perkara itu. Hari tatkala seorang mujrim yang berdosa, bergelimang dosa, dia berharap, andai kata dia mampu menebus dirinya dari siksaan yang dia dapatkan pada hari itu. Dia berharap mampu menebusnya dengan anak-anaknya sendiri. Dia berharap bisa menebusnya dengan istri dan saudaranya. Dia berharap bisa menebusnya dengan seluruh keluarga yang melindunginya. Bahkan dia berharap neraka Jahannam itu bisa dia tebus dengan seluruh manusia yang berada di atas muka bumi, kemudian menyelamatkannya. Namun Allah berfirman, "Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha ladha." Sungguhnya neraka Jahannam itu adalah api yang menyala-nyala. Nazza'atul lishawa. Api yang membakar kulit, membuat kulit itu terkelupas. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang api ini akan
menyuruh seluruh manusia, siapa yang membelakang maupun siapa yang berpaling. Iya. Wa jama'a fa'au'a, dan api ini mengumpulkan, dan neraka jahanam ini mengumpulkan. Kemudian berkaitan dengan warna api neraka jahanam ini, diriwayatkan oleh Imam Malik dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Atarawnaha hamra'u kanarikum hadhihi? Apakah kalian menyangka bahwa api neraka jahanam itu merah seperti api kalian ini? Rasulullah bersabda, lahiya ashaddu sawadan minal qar. Sungguh api neraka jahanam itu lebih hitam daripada ter. Lebih hitam daripada ter. Dan penduduknya di dalam neraka, wal iyadzu billah, dibelenggu dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir itu salasil, rantai-rantai, wa aghlala, belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Allah berfirman, "Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru." Dan kami jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim." Mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, dan mereka itulah belenggu-belenggu berada di leher-leher mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzal aghlalu fi a'naqihim was-salasila yushabun fil hamimi thumma fin nar yusjarun." Ketika belenggu-belenggu berada di leher-leher mereka dan rantai-rantai menyeret mereka di dalam air yang mendidih-didih, kemudian mereka dipanggang di dalam api yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuduhu fagulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuh." Ambillah dia, kemudian belenggulah dia, kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahanam. Iya, di dalam silsilah rantai yang ukurannya adalah 70 hasta. Masukkanlah ia di dalamnya. Perhatikan berbagai kengerian ini. Tapi jangan disangka bahwa hanya itu kengerian di dalam neraka jahanam, waliyadu billah. Demi Allah, di dalamnya ada kengerian-kengerian lain, berbagai petaka dan berbagai siksaan yang menggetarkan hati-hati orang yang beriman, membuat kulit-kulit mereka merinding. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Harith bin Juz' radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fin nari hayyatin ka'amthali a'naqil bukht talsa'u ihdahunna al-las'ah fayajidu harraha 70 kharifa." Sesungguhnya di dalam neraka itu ada ular-ular seperti leher-leher unta. Apabila ular ini menyengat dengan satu sengatan, maka panas sengatannya, racun panas dari sengatannya ini dirasakan selama 70 tahun. Wa inna fin nari aqarib ka'amthalil bighalil mukifah talsau ihdakunna las'a fayajidu hamuwataha 40 sana. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada kalajengking seperti bighal, perkawinan antara keledai dan kuda. Kalajengking ini menyengat dengan satu sengatan, maka racunnya dirasakan selama 40 tahun. Racunnya dirasakan selama 40 tahun. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unuqun minan nar yawmal qiyamah laha aynani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanu yamtiq." Akan keluar sebuah leher pada hari kiamat yang memiliki dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan satu lisan berbicara. Dia berkata, "Inni wukiltu bi thalath." Sesungguhnya aku diwakilkan untuk menyiksa 3 orang.
Yang pertama, bikulli jabbarin anid. Setiap orang yang bersombong lagi keras kepala. Yang kedua, wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Dan setiap orang yang menyuruh sembahan lain bersama Allah. Dan yang ketiga, wabil musawwirin. Dan terhadap orang-orang yang menggambar. Iya. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullah. Iya. Maka perhatikanlah bagaimana dari keadaan neraka jahanam ini. Apalagi kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah seorang yang banyak melalaikan, banyak menelantarkan dari umurnya. Dan harus diketahui bahwa para penghuni neraka jahanam ini, mereka terbelenggu di dalamnya, terkurung di dalamnya. Makanan mereka adalah zakkum. Minuman mereka adalah air yang mendidih-didih. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan di dalam sejumlah ayat. Allah berfirman, "Tsumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin." Kemudian kalian, wahai orang-orang yang tersesat lagi mendustakan, kalian pasti akan makan dari pohon zakkum. Kalian akan memenuhi perut kalian darinya. Kalian akan minum dari air yang mendidih-didih. Kalian akan minum dari air tersebut bagaikan unta yang sangat haus ingin segera minum. Inilah tempat mereka pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakkum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim fal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim." Allah firman, apakah hal tersebut lebih baik bagi mereka sebagai kedudukan, sebagai tempat tinggal, ataukah, dan ini ayat sebelumnya digambarkan tentang surga dan kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah itu lebih baik sebagai tempat tinggal ataukah pohon zakkum? Sungguhnya kami telah menjadikan pohon zakkum ini sebagai fitnah bagi orang-orang yang bergelimang kezaliman. Dia adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Sesungguhnya mereka para penghuni neraka akan makan dari pohon ini dan memenuhi perutnya dari pohon tersebut. Kemudian mereka akan memakan dari pohon tersebut dicampur dengan air yang mendidih. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zakkum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim duq innaka antal azizul karim." Sesungguhnya pohon zakkum itu adalah makanan orang-orang yang bergelimang dosa. Bagaikan al-muhl, kotoran minyak yang mendidih di perut-perut mereka. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ambillah si pendosa ini. Seretlah ia masuk ke dalam neraka jahim. Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari siksaan yang bergolak. Kemudian Allah katakan kepadanya, rasakanlah. Rasakan. Engkau dahulu merasa bahwa engkau adalah orang yang aziz, orang yang terpandang, orang yang perkasa, lagi orang yang mulia. Ya, maka pada hari ini rasakan dari neraka jahim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha gussatin wa 'adzaban alima." Allah jelaskan, sesungguhnya di sisi kami ada ankala wa jahima. Ya. Ada siksaan-siksaan berat dan neraka jahim. Wa ta'aman dha gussah, dan makanan yang menyumbat leher. Wa 'adzaban alima, dan siksaan yang sangat pedih. Ya, perhatikan dari sifat makanan ini. Makanan harus memenuhi perut, mendidih-didih di dalam perut. Ya,
masuknya menyumbat di leher. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Mereka tidak memiliki makanan kecuali dari pohon yang berduri. Tidak membuat gemuk dan tidak pula mencukupi bagi orang yang lapar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaysa lahul yawma hahuna hamim, wala ta'amun illa min gislin, la ya'kuluhu illa al-khati'un." Pada hari ini mereka di dalam neraka jahim, mereka di dalam neraka tidak memiliki kawan yang menemaninya. Tidak pula mereka memiliki makanan kecuali dari gislin. Dan gislin ini darah dan nanah. Mereka tidak ada yang memakan gislin ini kecuali orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Itu berkaitan dengan makanan penduduk neraka wal-iyadzu billah. Adapun minumannya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Dengarkanlah kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa." Mereka tidak akan merasakan di dalam neraka jahanam tersebut rasa dingin. Tidak pula mereka merasakan minuman kecuali hamiman, kecuali air yang mendidih-didih. Wa ghassaqa, atau air yang sangat dingin menghancurkan. Perhatikan, dikumpulkan dua kengerian di dalam neraka. Ada air yang mendidih-didih sangat panas dan air yang sangat dingin menghancurkan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Mereka diberi minum dengan air yang mendidih-didih, air yang sangat panas. Maka itu mencerai-beraikan pencernaan mereka. Iya, usus-usus mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada falyaduquhu hamimu wa ghassaq wa akharu min shaklihi azwaj." Inilah kehidupan. Iya. Dan hendaknya mereka merasakan air yang mendidih dan ghassaq, dan air yang sangat dingin yang menghancurkan itu tadi. Dan yang lainnya, mereka akan merasakan berbagai siksaan berpasang-pasangan. Sebagaimana air berpasangan, ada air panas yang mendidih dan air dingin yang sangat menghancurkan, demikian pula ya berbagai siksaan yang lain berpasang-pasangan di dalam neraka wal-iyadzu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang lain, "Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adzabun ghalidh." Dan ia diberi minum dari air nanah. Ia minum dengan sangat tersiksa. Iya, yatajarra'uhu, dia minum, dia telan, tapi penuh dengan siksaan. Wala yakadu yusighuhu, hampir saja dia tidak bisa menelannya. Kematian datang dari segala penjuru, tetapi dia tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Wa min waraihi adzabun ghalidh, dan di belakangnya ada siksaan yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa." Dan apabila mereka meminta pertolongan, maka akan diberikan kepada mereka air, ya, seperti kotoran minyak yang mendidih membakar wajah. Sungguh minuman yang sangat jelek, dan sungguh pendamping yang sangat tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun." Iya. Dan orang-orang kafir itu, mereka memiliki minuman dari air yang mendidih-didih, siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Siksaan yang sangat pedih karena kekafiran mereka. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhu al-hamimu hatta yakhlusu ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqu min qadamayhi wa huwa as-sahr
hatta yu'adu kama kan. Iya. Sesungguhnya al-hamim, air yang mendidih di dalam neraka itu disiramkan di atas kepala mereka. Lalu air ini menembus ke dalam tubuh mereka. Kemudian iya, akan keluar dari kedua kakinya. Dan itulah as-sahr. Itulah as-sahr yang meluluhkan. Kemudian setelah itu dia dikembalikan lagi sebagaimana mulanya. Dan dari dahsyatnya api neraka ini, di dalam neraka jahannam waliyadzu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua darinya. Terdapat pakaian tidak seperti pakaian yang kita pakai saat ini. Iya. Siapa yang ingin merasakan indahnya pakaian, nikmatnya berpakaian, hendaknya dia rasakan pada hari ini. Dan hendaknya dia menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah terhadapnya. Dan hendaknya dia berlindung dari pakaian di dalam api neraka wal'iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha 'azizun dzuntiqam. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar." Jangan sekali-sekali engkau menyangka bahwa Allah akan menyalahi janjinya terhadap para rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha mampu untuk membalas pada hari kiamat, yaitu hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Dan mereka semuanya tampak kepada Allah Al-Wahid yang Maha sendiri, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Dan kau melihat orang-orang yang bergelimang dosa pada hari itu, terbelenggu di dalam belenggu-belenggu. Ya. Celana-celana mereka adalah dari lelehan-lelehan timah. Dan wajah-wajah mereka diliputi oleh api. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim wa yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid." Orang-orang kafir telah ditetapkan untuknya pakaian-pakaian dari neraka. Iya. Disiramkan air yang mendidih di atas kepala mereka, lalu air ini meluluh lantakkan, menghancurkan apa yang ada di perutnya dan menghancurkan kulit-kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Adalah Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Ketika beliau membaca ayat ini, beliau berkata, "Subhana man khalaqa minan nari thiyaba." Maha suci Allah yang menciptakan pakaian dari neraka. Menciptakan pakaian dari neraka. Iya. Dan di dalam neraka ini, karena dahsyatnya siksaan, orang yang masuk di dalamnya tidak hidup, tidak pula mati. Tidak dikatakan dia hidup karena penuh dengan siksaan. Tidak pula dia mati karena dia terus merasakan siksaan tersebut. Iya. Dan ini memberikan pengaruh kepada orang yang berada di dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa gigi orang kafir itu seperti gunung Uhud, dan ketebalan kulitnya adalah perjalanan selama 3 malam. Ketebalan kulit penduduk neraka, orang kafir dalam neraka, ketebalannya sejauh perjalanan 3 malam. Iya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina mankibil kafir fin nari masirata 3 ayyam lirrakibil musri'." Sesungguhnya antara 2 bahu orang kafir di dalam neraka adalah perjalanan 3 hari bagi penunggang kuda yang berjalan cepat. Bagi penunggang kuda yang berjalan cepat. Bersamaan dengan itu semua, mereka di dalam neraka jahanam, penduduk neraka jahanam ini disertai dengan tangisan, dengan raungan, teriakan, berbagai kesedihan. Mereka berdoa, memohon, tetapi tidak akan didengarkan, tidak akan dikabulkan doanya.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fa ammal ladzina syuku fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa man syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Hari tatkala tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Adapun orang-orang yang merugi, mereka di dalam neraka Jahannam waliyadzubillah, memiliki raungan-raungan dan syahiq. Mereka kekal di dalamnya sepanjang langit dan bumi kecuali siapa yang Rabbmu kehendaki. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yusma'un." Mereka memiliki raungan-raungan tetapi mereka tidak didengarkan sama sekali. Mereka tidak didengarkan sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu min 'adzabiha. Kadzalika najzi kull kafur." وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا أولم نؤمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan orang-orang kafir, untuk mereka neraka Jahannam tidak akan selesai neraka Jahannam itu sehingga mereka mati. Tidak akan selesai neraka Jahannam itu siksaannya terhadap mereka sehingga mereka tidak akan mati. Tidak akan diringankan dari siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Mereka berteriak-teriak, meraung-raung di dalam neraka Jahannam. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami supaya kami bisa beramal salih. Maka Allah berfirman, "Awalam nu'ammirkum, bukankah kami memberikan umur kepada kalian? Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian?" Tetapi tidak ada yang mengingat tentang neraka Jahannam ini bagi siapa yang ingin mengingat. Padahal telah datang kepada kalian seorang Rasul yang memberi peringatan. Maka rasakanlah, sesungguhnya tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan lain bagi penduduk neraka di dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Penduduk neraka berkata, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya kesewenang-wenangan kami telah menguasai kami dan dulunya kami tergolong orang-orang yang sesat. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka Jahannam. Kalau kami mengulangi lagi, sungguh kami benar-benar orang-orang yang zalim." Maka Allah firman, diamlah kalian. Dan ini hardikan penghinaan. Diamlah kalian, wala tukallimun, dan jangan kalian berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu minha makanan dayyiqan hunalika da'u وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا." Dan dilemparkanlah mereka ke tempat yang sempit dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Maka ia pun meraung dengan teriakan yang sangat keras. Maka dikatakan kepadanya pada hari ini, jangan kamu berteriak dengan satu teriakan saja. Berteriaklah dengan teriakan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagaimana keadaan penduduk neraka dan bagaimana mereka meminta kepada para malaikat. "Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Mereka berteriak, "Wahai Malik, penjaga neraka, ya, hendaknya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala segera menunaikan kami, ya, menutup kehidupan kami, mematikan kami." Maka kata Malik, "Innakum makithun." Sesungguhnya kalian akan terus kekal di dalamnya, akan terus tinggal di dalamnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adhab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Dan berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka jahannam kepada para penjaga neraka jahannam, wahai penjaga neraka jahannam, berdoalah kepada Rabb kalian supaya diringankan siksaan ini kepada kami walaupun sehari saja. Maka penjaga neraka jahannam berkata, bukankah telah datang kepada kalian para rasul kami dengan berbagai petunjuk? Mereka menjawab, benar. Maka penjaga neraka jahannam berkata, fad'u, kalau begitu berdoalah kalian, bermohonlah kalian. Sesungguhnya permohonan orang-orang kafir hanya berada di dalam kesesatan, tidak akan dikabulkan, tidak akan didengarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, yang Maha keras siksaannya, menjelaskan bagaimana rintihan, kepedihan dan teriakan penduduk neraka meminta kepada penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka berteriak, meminta, memanggil kepada penduduk surga. Ya, wahai penduduk surga, tuangkanlah untuk kami dari air yang kalian dapatkan, atau dari rezeki apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Maka penduduk surga berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan air dan rezeki itu untuk orang-orang yang kafir. Para penduduk neraka ingin keluar darinya, tetapi hal tersebut hanyalah angan-angan. Bagaimana mungkin mereka bisa keluar darinya? Kullama aradu an yakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Allah menjelaskan setiap kali mereka ingin keluar dari kabut siksaan di dalamnya, dari belenggu siksaan di dalamnya, mereka dikembalikan lagi di dalam neraka itu. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan yang membakar. Dan di ayat yang lain, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tiap kali mereka ingin kembali, tiap kali mereka ingin keluar dari neraka jahannam, mereka dikembalikan lagi di dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah adab neraka yang kalian dulu mendustakan neraka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru law anna lakum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Iya. Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana keadaan penduduk neraka dan keinginan mereka ingin keluar dari neraka, waliyadzubillah. Sungguhnya orang-orang kafir, andai kata mereka memiliki dunia seluruhnya dan yang semisal lagi dengan dunia, pastilah mereka ingin menebus siksaan, ya, untuk menebus siksaan mereka pada hari kiamat. Andai kata mereka memiliki dunia dan semisalnya untuk menebus siksaan pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, pasti tidak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari api neraka itu. Wa ma hum bikharijin minha, tetapi mereka tidak akan mampu keluar darinya. Walahum adzabun muqim, dan untuk mereka siksaan yang kekal di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, penduduk neraka di dalam neraka bertingkat-tingkat siksaannya. Dan gambarkanlah bagaimana keberadaan orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, waliyadzubillah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz hadis yang saya baca dari riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari adaban man lahu na'lani wa syarikani min nar. Ya. Yugli minha dimaguhu kama yagli minha dimaguhu kama yagli al-mirjal.
ma yara anna ahadan ashqa minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang memiliki 2 sendal atau 2 terompah dari api. Iya. Di mana kepalanya atau otaknya, isi kepalanya akan mendidih karena hal itu. Sebagaimana minyak itu membuat, atau api itu membuat minyak mendidih di atas wajan. Ya, dan orang yang disiksa ini, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya ini, dia melihat bahwa dia adalah orang yang paling buruk siksaannya di neraka. Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya, waliyadzubillah. Iya. Karena itu, saudara-saudara dan saudara-saudari se-Islam, ini adalah bagian sedikit dari kabar tentang api neraka. Saya bacakan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah saya terangkan, bahwa takut, khawatir dari siksaan api neraka, itu adalah sifat seorang muslim dan muslimah, sifat orang-orang yang salih. Dan selalu mengingatnya, itu akan mengantarnya kepada berbagai jenjang ketaatan, berbagai kedudukan yang agung yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan selalu mengingat api neraka ini akan membuat seorang itu selalu bertobat kepada Allah, kembali kepadanya, berhenti dari maksiat. Berhenti dari maksiat. Iya. Dan perlu diingat bahwa tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba dari api neraka ini kecuali amalan salehnya yang dia lakukan. Iya. Apa yang dia kerjakan di atas muka bumi ini. Apa yang dia kerjakan di atas muka bumi ini. Karena itu, mari kita semua selalu kembali dan melihat apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi dahsyatnya api neraka. Iya. Di mana pada hari kiamat, waliyadzubillah, hanya ada 2 golongan. Golongan yang beruntung di dalam surga atau golongan di dalam neraka. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada 2 kelompok, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala, satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Hanya ada 2 keadaan, sebagaimana Allah menakdirkan hal itu di tengah manusia. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah membuat seorang itu tertawa dan dia pula Allah yang membuat orang itu menangis. Kita tidak tahu siapa dan di mana kedudukan kita dari 2 golongan ini. Apakah kita termasuk orang yang tertawa, tersenyum melihat amalannya pada hari kiamat? Ataukah sebaliknya, masuk ke dalam golongan orang yang bersedih, menangis, bahkan naudzubillah meratap, meraung, ya, melihat apa yang dia dapatkan dan dia saksikan dari amalannya. Karena itu sepanjang Allah masih memberikan kesempatan, gunakanlah umur ini dengan baik. Dan seluruh dari umur akan dipertanyakan. Ya. Dan kita berada di masa penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi pintu-pintu ketaatan juga banyak. Hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dibukakan. Iya. Karena itu bersegeralah di dalam kebaikan dan sambutlah waktu-waktu itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap jiwa itu berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Dan inilah keberadaan kita di atas muka bumi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, engkau berusaha, berbuat, berupaya menuju kepada Rabbmu dan pasti engkau akan menjumpai upayamu. Semua dari kita menjual dirinya dengan usahanya, dengan perbuatannya. Hanya saja hasilnya cuma 2. Tidak ada hasil yang ketiga. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menghancurkan dirinya ke dalam kehancuran, ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Iya. Siapa yang beramal kebaikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang beramal kejelekan, maka dia pula yang akan menanggungnya.
dia pula yang akan menanggungnya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Dan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya, kemudian aku cukupkan pembalasannya terhadap kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan kejelekan, jangan sekali-sekali dia mencela, kecuali dia mencela dirinya sendiri. Sebab itu adalah amalan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Kita sendiri yang menorehkan catatan-catatan di atas lembaran-lembaran kehidupan kita. Kitalah yang menulis catatan-catatan kebaikan itu atau catatan-catatan kejelekan tersebut. Iya. Maka syukurilah berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Gunakan segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua, dan bersabarlah terhadap segala kesusahan, segala ujian dan cobaan. Karena itulah seorang muslim di dalam kehidupannya, dia berada antara dua hal. Antara kegembiraan atau kesedihan. Di masa gembira dia bersyukur, di masa dia bersedih ia bersabar, dan pada segala keadaan ia selalu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sisi menakjubkan di kehidupan seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Sungguh sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Segala perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak didapatkan oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, maka kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia ditimpa kejelekan, maka dia bersabar, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Selalu memberikan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepadanya, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mengerti akan hakikat dari kehidupan ini, kehidupan yang sementara, kehidupan yang akan berakhir, kehidupan yang akan ada pertanggungjawaban di belakangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang salih, mengikuti apa-apa yang dilantunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa-apa yang dibaca di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menelusuri jejak para as-salaf yang takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada api neraka. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, yang Maha Merahmati lagi Maha Mulia, yang padanya yang miliknya lah segala asmaul husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan seluruh leher-leher kita dari api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesucian jiwa pada diri-diri kita, dan selalu menunjukkan kepada kita semua jalan menuju kepada surganya, menjauhkan kita semua dari segala jalan yang bisa mengantar kepada api neraka dan kemurkaannya. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim. Wallahu taala alam. Apakah hukumnya melukis dan menggambar? Apakah pelukis dan penggambar akan masuk neraka? Ya, kalau dia menggambar dan melukis makhluk bernyawa, itu tadi saya bacakannya sepotong hadits. Ya, itu sebenarnya saya ingin sebutkan tentang salah satu bentuk siksaan dalam neraka jahanam. Ada leher yang keluar, memiliki dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Menyiksa tiga orang, salah satunya adalah bil musawwiri, orang yang menggambar. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di dalam hadits riwayat Al-Bukhari, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan di dalam As-Sahihain dari hadits Ummu Salamah tentang gambar-gambar yang dilihat oleh Ummu Salamah ketika hijrah di Habasyah, berada di gereja-gereja, Rasulullah bersabda, "Ulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala." Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi hadis ya yang menjelaskan tentang larangan menggambar atau melukis makhluk bernyawa.
Ya, pertanyaan yang lain ditanyakan aja di waktu lain insyaallah taala. Di materi yang cocok, di kesempatan yang cocok. Mudah-mudahan ada waktu besok atau lusa. Ya. Untuk sementara saya cukupkan dulu materi untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.